Tadi pertanyaan tentang kendala waktu syuting apa sama lama waktu syuting tantangannya apa ya. Oke, kalau misalnya syuting film Cocok Tonggo ini berlangsung di kota Solo itu selama 23 hari Mas. 23 hari itu kami maksimalkan untuk syuting di sana, dan enaknya syutingnya di Solo itu di Kampung Lawean karena kami settingnya tuh langsung jadi satu, antara satu rumah dan satu rumah lainnya tuh dekat. Jadi kami tidak moving terlalu banyak, jadi langsung di Lawean terus gitu selama 3 minggu itu. 3 minggu ya, 23 hari. Dan keluar pun ketika kami ada adegan yang seperti tadi kayak traveling gitu, itu baru keluar tuh gitu. Kalau tantangan di film ini, kalau dari saya sendiri ya ini adalah upaya untuk berkarya ke depan lagi yang bisa keluar dari zona nyaman. Mungkin dari saudara-saudara sekalian melihat karya saya sebelumnya kan menggunakan bahasa Jawa Timuran. Nah, di sini adalah bahasa Jawa Mataraman, di mana Solo, Yogyakarta dan sekitarnya itu kan Jawa Mataraman, Jawa Tengah ya kan. Piye gitu kan. Kalau kami kan yang Jawa Timur itu ya opo gitu kan. Nah, terus tantangannya juga ya kalau saya pribadi ya, karena saya sendiri adalah orang yang selalu dibacotin ya kan. Kalau saya tuh relate-nya itu kapan nikah gitu kan ya. Kapan? Nah, ini kalau ini malah lebih next level, kapan punya anak. Nah, harapannya tantangannya ya supaya nanti ke depan semuanya menerima intisari dari film ini. Sampai kapanpun kita hidup itu yang namanya bacotan itu pasti akan selalu ada, tapi bagaimana kita menangkapnya dan kita bisa hidup berdampingan dengan itu, tidak malah down dari itu gitu. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Apa ya? Mbak Asri dulu ya. Terima kasih teman-teman untuk hadir hari ini. Makasih banyak pers semua, gila banget. Sama kalian nanti di film nggak ada apa-apanya, tolong diberitakan yang baik ya. Yang cocok atau berita tentang saya jangan, ya itu dia. Ini kenapa saya terima salah satunya adalah korban cocok. Ya. Jadi karena baik atau tidak baik hidup kita selalu dikomentari. Baik atau tidak baik apa yang kita dapat selalu ada orang yang suka atau tidak suka. Jadi kita sebagai manusia, saya juga belajar dari film ini bisa menerima bagaimanapun kondisi orang berkomentar tentang kita. Apa nih? Terus jadi film ini menceritakan kita banget di dunia kita sebagai tetangga maupun di dunia digital kita. Bagaimanapun apa yang terjadi pada hidup kita, mau selebriti atau bukan, kalau tidak pada normalnya, jadi ada tuh bahasa normal. Nah, normal menurut orang lain sama normal menurut kita itu benar-benar beda banget kalau dia tahu kondisi you not in my shoes istilahnya. Film ini itu bercerita kamu nggak ada di sepatu kita. Jadi kalau kamu komentar apapun, kamu sebenarnya nggak bisa karena kamu nggak ada di sepatu kita. Kamu nggak ada di jalan hidup kita. Apa yang kita rasakan itu belum tentu yang kamu rasakan. Ada tindakan apa, kenapa sih aku bisa bermain segitu julidnya, karena ada masa lalu kan. Nah, jadi ketika orang komentar julid, mungkin ada masa lalu dia yang memang menyakitkan sehingga disampaikan dengan begitu julidnya. Apakah itu salah? Nah, sendiri deh para penonton yang menilai. Mau di mana? Mau jadi posisi yang menjadi julid, mau di posisi yang dijulitin, semua terjadi di dunia kita. Jadi ini film saya suka banget, saya belajar dari semua ini. Kebetulan juga saya dicocotin sama kalian semua. Tapi nggak apa-apa. Tapi apapun hidup kita itu jadi pembelajaran buat orang lain. Ya mudah-mudahan ketika jangan sampai ada di sepatu kita atau ada di sepatu orang lain yang tentunya tidak enak. Jadi mudah-mudahan kita bisa belajar dari itu semua. Saya sebagai pemain saya bisa belajar dari karyanya Bayu gitu, dan kesulitannya apa? Saya belum pernah main sejulit ini. Saya selalu kalau nggak terpuruk, kalau nggak susah banget gitu, kalau nggak ya gitu. Ya ini julid kadang-kadang Bayu suka, Mbak jangan baik banget Mbak gitu, karena aku ngomong gimana tuh
takut gitu, karena saya nggak pernah selidahnya sampai segitunya gitu. Jadi saya belajar jadi judes di sini, belajar bilang enggak di sini gitu, karena sebelumnya nggak berani. Nah terus kesulitannya lagi adalah bahasa Jawanya. Jadi kita punya coach ya, jadi kita Pak Anin ada di sini nggak? Jadi Pak Anin tuh makasih banget Pak Anin yang di Solo ya. Jadi kita tuh bahasa Solo, bahasa Jawa tuh banyak banget layernya. Yang saya aja di film ini ngerasa kayaknya aku bukan orang Jawa deh, karena masih suka salah gitu. Nggak tahu Mbak Sundari merasakan itu juga apa enggak. Jadi saya belajar lagi tentang itu tadi, Jawa tuh beda banget, di timur gimana, ini di mana gitu. Jadi ya itu kesulitannya, tapi saya belajar banget dari Coco Tetonggo. Saya tidak berani berkomentar apapun tentang orang, mau dia kenapa dia jadi seperti itu, mungkin dia ada sejarah hidupnya di belakang yang kita nggak tahu. Jadi makin saya nonton film ini, makin saya nggak berani komentar tentang hidup orang lain karena kita nggak tahu. Yes. Tepuk tangan dong jawabannya. Pertanyaan selanjutnya siapa yang mau jawab? Ica. Oh iya, Untuk Ica ya, silakan Ica. Halo semuanya, terima kasih yang udah nonton dan mengapresiasi. Terima kasih juga Kak tadi untuk pertanyaannya. Tadi tanya kan inspirasinya dari mana gitu ya. Makasih loh dari segininya. Gak terlalu Tentu aja dari kalau ditanya ada pengalaman atau enggak, pasti ada irisan dari pengalaman juga dan dari lingkungan gitu. Terus kayak yang Bayu tadi bilang, kayak yang Mbak Asri bilang gitu, kayak sebenarnya rasanya semua orang tuh pernah deh dikomenin negatif sama tetangga atau orang terdekat kita gitu kan. Apalagi bisa dibilang saya juga berasal dari desa, dari kampung gitu. Jadi tahu orang kampung itu ada positifnya, guyup, gotong royong, tapi justru karena kedekatan itu kadang bisa melahirkan hal-hal yang negatif, mengomentari hal-hal yang negatif gitu, terutama kepada perempuan gitu. Karena kalau saya sendiri yang ngerasanya kayak ada tekanan-tekanan sosial yang lebih gitu buat perempuan, dan saya rasa ini pasti juga dirasain sama banyak orang gitu. Kayak kalau di seumuran saya, di seumuran Bayu gitu kan, kayak pertanyaannya kapan nikah gitu. Tapi kalau setelah nikah pun akan ada pertanyaan lagi kayak yang dialami Lucky dan Murni ini, kapan punya anak gitu. Jadi pertanyaan keingintahuan orang tuh nggak akan selesai gitu kalau kita cuma mau nurutin itu aja gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan itu kan akhirnya menimbulkan tekanan, pressure buat masing-masing dari kita yang bisa aja berdampak buruk ke diri kita dan orang tersayang gitu. Kayak contohnya ya di karakternya Bupur gitu, dia juga dulu kan punya tekanan sendiri sehingga sekarang dia jadi orang yang marah-marah, yang distance sama suaminya, yang nggak mau dengerin anaknya gitu kan. Itu kan akhirnya melahirkan trauma-trauma baru gitu. Dan ya harapannya dengan film ini kita bisa saling sadar lah untuk nggak ngejudge orang lain, karena benar katanya Mbak Asri, kita nggak pernah ada di sepatu orang lain gitu. Dan supaya kita sama-sama sadar dan berusaha untuk memutus generational trauma itu sih. Terima kasih. Jawaban selanjutnya Ke Bu Sundari Koco ya, bahasa Jawanya sama ya itu tadi actingnya, gimana pendalaman karakter. Baik, terima kasih Ibu. Saya sudah dibilang kata Jawanya bagus ya. Alhamdulillah, berarti kerja keras kita selama ini latihan, jadi mengalami fase-fase yang luar biasa ya, karena saya Jawa ya Bu, orang Jawa juga. Saya tapi lahir Jakarta dan bapak saya orang Surabaya, yang saya ada orang Solonya. Cuma karena kebiasaan Jakarta dan kebiasaan bahasa Jawa itu Surabayaan biasanya, sehingga saya merasa banyak kurang di dalam mendalami karakter saya, karena di situ kan ibu itu sebagai ibu yang sabar, yang sayang dengan anak dan halus tutur katanya, dan gaya bahasanya juga harus Solo kan, berarti saya harus mendalami karakter itu sebagai seorang ibu orang Solo yang dengan cara bicara yang bahasa Solo. Itu saya harus banyak belajar di situ dengan Pak Halim ya, dengan bagaimana cara bicara bahasa Solo itu dengan Jogja dan yang lainnya itu berbeda. Jadi itu mudah-mudahan nggak
nggak apa sih, sesuai dengan apa yang diharapkan lah gitu. Dan saya juga merasakan di sini sangat luar biasa. Ternyata setelah saya melihat filmnya dari pertama sampai terakhir, saya sempat menetes air mata saya karena itulah kehidupan, Bu. Jadi di situ kita di lingkungan orang-orang yang kadang ada orang baik, ada orang julid, tapi kita jangan mengharapkan orang itu selalu baik sama kita. Ya, jadi bagaimana kita menghadapi semua itu. Pada waktu saya ketemu Mbak Asri, sempat bilang, aduh, aku minta maaf sama kamu ya. Aku kok jahat sekali sama kamu ya, sampai kamu mati katanya gitu. Maafin aku ya. Loh, nggak apa-apa, itu kan dari ceritanya seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari film tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Di mana di dalam bertutur kata, di dalam bermasyarakat, hendaknya kita mesti berhati-hati. Bisa menyakiti orang lain sampai depresi, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita dapat dari film ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan banyak orang di sini. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Mungkin terakhir pengen dong dengar dari Mas Bayu. Ada yang mau disampaikan mungkin? Bapak tadi harapannya yang filmnya tadi. Oh iya. Ya, Silakan. ya. Bismillah Pak ya, Bismillah. Tadi kan Bapak bilang 500.000. Saya sih optimis 1 juta bisa ini Pak. Bismillah Pak. Nah, maksudnya Mas Bayu untuk mengakhiri ini boleh dong dirangkum kira-kira harapan wish-nya buat film ini, buat semua pemain dan juga seluruh penonton di seluruh Indonesia. Silahkan Mas Bayu. Baik teman-teman, terima kasih semuanya Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini untuk nonton duluan ya Coco Titonggo. Urip Oramung nuruti Coco Titonggo itu tagline-nya, jadi hidup tidak hanya mengikuti omongan tetangga gitu kan ya. Jadilah hidup itu kita kan punya keinginan masing-masing sendiri. Anda pasti punya cita-cita sendiri, keinginan sendiri. Ikutilah cita-cita kalian, jangan karena orang lain ngomong A, B, C, kalian ingin mengentertain orang itu, tapi kalian malah tidak mengikuti keinginan kalian sendiri. Untuk menjalani hidup yang seperti itu akan sangatlah sulit sekali dan akan sangatlah sakit. Dan ingat, jangan hanya melakukan sesuatu karena omongan lain, apalagi kapan nikah, kapan punya anak, hanya untuk mengikuti omongan orang lain itu dan membuat orang lain itu diam. Akhirnya kalian, yaudah aku nikah aja, yaudah aku punya anak aja. Ingat bahwa ya itu tadi yang sudah dibicarakan sama Ica juga tentang generational trauma, trauma lintas generasi, bahwa anak itu kan tidak memilih untuk dilahirkan ke dunia ini. Orang tuanya yang memilih, yang bersepakat, dan akhirnya anak itu lahir gitu. Sayangilah anak itu tumbuh kembangnya, disayangi dengan sekuat tenaga orang tuanya, sehingga akhirnya jadinya murni. Jangan dibikin keruh, karena kalau keruh ya kan nanti trauma itu akan terus menerus ada terus, ya kan. Nah itu yang diharapkan diambil di film ini oleh jenengan-jenengan semuanya, bahwa gelas itu dibikin murni dulu sehingga kedepannya bisa melakukan hal-hal yang lebih besar. Jadi seperti itu teman-teman. Luar biasa, tepuk tangannya bagi Abang buat semua pemain dan tim di balik layar kesuksesan film Coco Titonggo. Untuk 2 langkah ya.